Kamu bisa mengatasi rasa gatal ini dengan menggunakan pengering rambut yang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gips merupakan salah satu alat yang biasa dipakai dalam pemulihan patah tulang. Bersama saya Depi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai perawatan pasca pemasangan gips dan kapan gips bisa dilepaskan. Gips itu sendiri terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama itu merupakan lapisan yang lembut. Biasanya kami menamakannya dengan soft band. Ini akan dilapisi tepat di atas permukaan kulit. Kemudian lapisan yang kedua merupakan lapisan yang keras. Nanti lapisan yang keras ini akan dicelupkan ke dalam air, kemudian dipasangkan pada daerah cedera yang mengalami patah tulang. Sebenarnya tubuh manusia memiliki mekanisme tersendiri untuk proses penyembuhan dalam kasus patah tulang. Namun karena posisi tulang itu harus lurus dan sesuai dengan bentuk awalnya, maka perlu dilakukan pemasangan gips. Pada patah tulang yang bengkok, jika tidak dilakukan reposisi dan pemasangan gips, penyembuhan tetap akan terjadi, namun dalam keadaan tulang tersebut tetap dalam keadaan bengkok. Dan ini akan menyebabkan ukurannya menjadi tidak seimbang antara kanan dan kiri. Dengan dilakukan pemasangan gips, maka tulangnya tidak akan bergerak dan penyembuhannya pun akan berlangsung lebih cepat. Namun tidak semua kasus patah tulang harus dilakukan pemasangan gips. Ahli ortopedilah yang memiliki kompetensi yang akan menentukan apakah kasus patah tulang yang dialami oleh pasien perlu dilakukan pemasangan gips atau perlu dilakukan tindakan perbaikan patah tulang menggunakan teknik lainnya. Pada hari kedua dan hari ketiga setelah penggunaan gips, biasanya akan muncul rasa nyeri dan pembekakan pada daerah pemasangan gips tersebut. Ini disebabkan karena perbannya yang kencang dan belum terbiasa. Biasanya dokter akan memberikan terapi obat-obatan untuk mengurangi nyeri dan pembekakannya. Tapi kamu bisa melakukan hal-hal untuk mengurangi nyeri dan pembekakan tersebut di rumah. Di antaranya adalah dengan memposisikan daerah cedera yang terpasang gips lebih tinggi daripada jantung. Kamu bisa menganjalnya menggunakan bantal. Kemudian kamu bisa melakukan pengompresan menggunakan air dingin, tapi kamu harus meletakkan alat pengompresan ini di dalam plastik sehingga gipsnya ini tidak basah. Namun jika gips yang terpasang tersebut merupakan jenis gips yang berbahan fiberglass atau waterproof yang tahan air, ini tidak masalah karena dia tidak akan basah. Kemudian kamu bisa menggerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki pada daerah cedera yang terpasangkan gips secara perlahan dan sesering mungkin. Saat gips sudah terpasang, ada beberapa perawatan yang harus kamu lakukan. Yang pertama tentu saja gips ini tidak boleh basah, harus tetap kering, kecuali gips yang terpasang tersebut merupakan jenis gips yang berbahan fiberglass atau waterproof. Tidak masalah jika terkena air. Namun jika bahan daripada gips ini merupakan bahan yang tidak tahan air, maka kamu harus melindungi gips ini dari air dengan menggunakan plastik jika kamu mandi agar lapisan tersebut tidak basah. Namun jika tetap basah, maka kamu harus sesegera mungkin mengeringkan bagian yang basah tersebut menggunakan pengering rambut. Sehingga sangat penting sekali bagi kamu pada saat melakukan pengontrolan menanyakan kepada dokter yang melakukan pemasangan gips apa bahan atau terbuat dari bahan apa gips yang dipasang tersebut. Kemudian kamu harus memeriksa retakan atau kerusakan pada gips yang terpasang. Jika kamu merasa gatal, keluhan ini sering dialami oleh penderita yang terpasangkan gips.
Jangan pernah berusaha menggarut daerah yang gatal tersebut menggunakan benda yang runcing yang dimasukkan ke dalam bagian yang dipasangkan gips, karena ini akan berisiko terjadinya perlukaan dan akan menyebabkan terjadinya risiko infeksi. Kamu bisa mengatasi rasa gatal ini dengan menggunakan pengering rambut yang diatur dengan pengaturan dinginnya untuk meniupkan udara pada daerah di bawah perban gips tersebut, dan jangan pernah menggunakan bedak atau lotion pada daerah tersebut. Hindari untuk mengangkat beban-beban yang berat yang akan memberikan tekanan pada daerah pemasangan gips. Jaga kebersihan gips dan hindari kotoran untuk masuk pada daerah gips tersebut. Jangan memotong, mengikir, mematahkan, atau menghancurkan daerah yang kasar di sekitar tepi perban gips patah tulang. Ini biasa ditemui pada penderita mengukir nama atau tanggal-tanggal tertentu pada gips yang terpasang. Melepaskan gips ini harus dilakukan oleh dokter yang melakukan pemasangan gips. Waktu melepaskan gips ini tergantung dari masing-masing penderita. Umumnya gips akan dibuka berkisar antara mingguan sampai dengan bulanan. Pada anak-anak, penyembuhan tulang yang mengalami patah lebih cepat sembuh, biasanya berkisar antara 4 sampai 10 minggu, sementara kalau orang dewasa relatif lebih lama. Karena pada anak-anak penyembuhan kasus patah tulangnya lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Dan gips ini bisa saja dibuka sebelum waktunya jika kamu mengalami keluhan yang mengharuskan gips tersebut harus dibuka sebelum waktunya. Untuk membuka gips ini, dokter akan menggunakan gergaji khusus dan aman dan tidak akan mencederai kulit yang ada di bawahnya. Gergaji ini memiliki ujung yang tumpul dan bulat dan bergetar dari sisi ke sisi lainnya. Getaran ini sangat kuat untuk menghancurkan gips tersebut. Saat gips sudah dibuka secara utuh, mungkin kulit di sekitar pemasangan gips akan terlihat berbeda. Kulit akan terlihat pucat, kering, rambut kulit akan terlihat lebih gelap. Namun ini hanya bersifat sementara dan akan kembali normal. Demikian sedikit informasi dari saya. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.